Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang jumlah fi'liyah. Pembahasan kita kali ini adalah jumlah fi'liyah menggunakan fi'il madhi lazim dengan fa'il atau pelakunya ma'rifah atau tertentu, dan fa'il nakirah atau fa'il atau pelaku yang tidak tertentu. Sebelum kita lanjut ke pembahasan utama, kita review terlebih dahulu materi yang sudah kita pelajari tentang jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah adalah setiap kalimat atau al-jumlah yang diawali oleh kata kerja atau fi'il. Rumusnya adalah fi'il bertemu dengan fa'il, yakni kata kerja bertemu dengan pelaku atau orang yang melakukan pekerjaan. Contohnya, jalasa al-muslimu, seorang muslim laki-laki telah duduk. Jalasa sebagai fi'ilnya, al-muslimu sebagai fa'il atau pelakunya, yakni orang yang duduk. Ingat, syarat-syarat jumlah fi'liyah ada dua. Yang pertama, antara fi'il dan fa'il harus sama dalam mudzakkar dan muannasnya atau laki-laki dan perempuannya. Jika fa'ilnya mudzakkar, maka fi'ilnya juga mudzakkar, dan jika fa'ilnya muannas, maka fi'ilnya juga muannas. Kemudian yang kedua, antara fi'il dan fa'il tidak sama dalam mufrad, mutsanna, dan jama'. Perhatikan contoh berikut. Pertama, jalasa al-muslimu, seorang muslim laki-laki telah duduk. Karena fa'ilnya mudzakkar, maka fi'ilnya juga mudzakkar. Sedangkan yang perempuan, jalasat al-muslimatu, seorang muslim perempuan telah duduk. Karena fa'ilnya perempuan, maka fi'ilnya perempuan. Jadi antara fi'il dan fa'il harus sama. Kemudian tidak sama antara fi'il dan fa'il dalam bentuk mufrad, musanna, dan jamaknya. Jadi jika fa'ilnya musanna dan jamak, fi'ilnya tidak terpengaruh. Perhatikan contoh berikut. Jalasa al-muslimu, jika dua, jalasa al-muslimani, jalasanya tetap walaupun fa'ilnya musanna. Kemudian jika banyak, jalasa al-muslimuna, beberapa muslim laki-laki telah duduk. Jadi jalasanya tetap atau fi'ilnya tetap walaupun fa'ilnya berubah. Jika perempuan, contohnya jalasat al-muslimatu. Jika musanna, jalasat al-muslimatani, jalasatnya tetap walaupun fa'ilnya musanna. Jalasat al-muslimatani, dua muslim perempuan telah duduk. Kemudian jalasat al-muslimatu, beberapa muslim perempuan telah duduk. Sekarang kita masuk ke pembahasan inti, yakni tentang jumlah fi'liyah menggunakan fi'il madhi lazim dengan fa'il ma'rifah atau tertentu dan fa'il nakirah atau tidak tertentu. Masih ingat ya, fi'il dari segi memerlukan objek dan tidaknya ada dua. Yang pertama, fi'il lazim, yakni fi'il yang tidak memerlukan objek, misalnya duduk, berdiri, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah fi'il muta'addi, yakni fi'il yang memerlukan objek, misalnya melihat dan membaca. Sedangkan yang kita pakai kali ini adalah fi'il lazim, yakni jumlah fi'liyah yang menggunakan fi'il lazim, kata kerja yang tidak memerlukan objek. Kemudian untuk fa'ilnya atau isim fa'ilnya, ingat, isim dilihat dari sisi kekhususannya dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, ma'rifah atau definitif, yakni setiap isim yang menunjukkan makna tertentu atau makna khusus. Dalam penulisan kita berikan tanda TT atau T2. Untuk isim ma'rifah atau makna khusus biasanya tidak diakhiri dengan tanwin dan diberi alif lam di awalnya. Jadi misalnya al-muslimu ditambah alif lam di awalnya dan terakhir tidak ditanwin. Kemudian yang kedua adalah isim nakirah, yakni kata benda indefinitif, yakni setiap isim yang menunjukkan makna tidak tertentu atau makna umum. Dalam penulisan kita berikan tanda TTT atau tanda T 3 kali. Contohnya, muslimun biasanya diakhiri tanwin dan tidak diberi alif lam di awalnya.
Jadi kalau yang ma'rifah al-muslimu, kalau yang nakirah muslimun. Kalau ma'rifah ditambah alif lam dan tidak ditanwin akhirnya. Kalau nakirah atau umum ya tidak diberi alif lam dan ditanwin akhirnya. Perhatikan beberapa contoh berikut. Contoh yang pertama, jalasa al-muslimu, seorang muslim laki-laki telah duduk. Fa'il berikut, ya ini fa'il yang ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Karena diberikan alif lam dan terakhir tidak ditanwin. Ya, jalasa al-muslimu. Jika perempuan, jalasat al-muslimatu. Ya, jadi contoh fa'il yang ma'rifah al-muslimu ditambah alif lam. Jadi muslim di sini adalah khusus, ya, tertentu. Jadi orang yang ditunjuk adalah jelas, ya. Orang yang duduk ini sudah khusus. Kemudian yang kedua, contoh fa'il nakirah, ya, yakni pelaku yang tidak tertentu. Contohnya jalasa muslimun, seorang muslim laki-laki yang tidak tertentu telah duduk, ya. Muslimun ini termasuk fa'il nakirah karena tidak diberikan alif lam dan terakhir ditanwin. Berarti muslim yang ditunjuk di sini yakni muslim yang duduk, muslimnya adalah umum, ya, tidak tertentu. Jalasa muslimun. Jika perempuan, jalasat muslimatun. Tidak diberi alif lam dan terakhir ditanwin. Jadi perbedaan antara isim fa'il ma'rifah dan fa'il nakirah sudah jelas, ya. Kalau fa'il ma'rifah diberi alif lam dan tidak ditanwin akhirnya, sedangkan fi'il nakirah atau fa'il nakirah, ya, tidak ditambah alif lam di awal dan ditanwin akhirnya. Jadi ma'rifah menunjukkan isim itu khusus atau tertentu, sedangkan nakirah adalah isim itu umum atau tidak tertentu. Sekarang kita masuk ke contoh baku dengan fa'il ma'rifah atau jumlah fi'aliyah dengan fa'il ma'rifah, yakni fa'il atau pelaku yang tertentu. Jalasa al-muslimu, seorang muslim laki-laki yang tertentu telah duduk. Jika perempuan, jalasat al-muslimatu, seorang muslimah perempuan yang tertentu telah duduk. Jadi kalau di dalam penulisan artinya nanti yang tertentunya diberikan tanda TT atau T2 sebagaimana contoh di awal tadi. Kemudian jika musanna, jalasa al-muslimani, dua orang muslim laki-laki yang tertentu telah duduk. Jika perempuan, jalasat al-muslimatani, dua muslimah perempuan yang tertentu telah duduk. Jika jamak, jalasa al-muslimuna, beberapa muslim laki-laki yang tertentu telah duduk. Kemudian jika perempuan, jalasat al-muslimatu, beberapa muslimah perempuan yang tertentu telah duduk. Ini adalah beberapa contoh jumlah fi'liyah dengan fa'il atau pelakunya yang tertentu. Sekarang kita rubah ke fa'il yang tidak tertentu atau yang umum. Misalnya kalau tadi jalasa al-muslimu menjadi jalasa muslimun, seorang muslim, ya, yang tidak tertentu atau yang umum telah duduk. Jadi kalau yang tidak tertentu singkatannya adalah TTT. Jalasa muslimun, seorang muslim laki-laki telah duduk, ya, muslimnya ini umum. Jika perempuan, jalasat muslimatun, seorang muslimah perempuan telah duduk, muslimahnya tidak tertentu. Jika musanna, jalasa muslimani, perempuannya jalasat muslimatani. Jika jamak, jalasa muslimuna, jika perempuan, jamak perempuan, jalasat muslimatun. Bisa membedakan, ya, bagaimana bentuk jumlah fi'liyah dengan fa'il ma'rifah dan fa'il nakirah. Sekarang kita kembangkan kalimatnya. Misalnya kalau tadi dari kata jalasa al-muslimu untuk ma'rifahnya, kita kembangkan dengan memberikan keterangan sifat. Contohnya
Qad jalasa al-muslimu as-salihu fil masjidi al-kabiri. Sungguh seorang muslim laki-laki yang tertentu yang soleh telah duduk di dalam masjid yang besar. Qad ini artinya sungguh, ya. Qad jalasa al-muslimu as-salihu, seorang muslim laki-laki yang tertentu yang soleh telah duduk fil masjidi al-kabiri, di dalam masjid yang besar. Ya, fa'ilnya al-muslimu, ya, tertentu. As-salihu sifat dari al-muslimu. Dan sedangkan keterangannya adalah fil masjidi al-kabiri, di dalam masjid yang besar. Fil masjidi majrur karena bertemu dengan fi, jadi terakhir di kasroh. Nah, al-kabiri adalah sifat dari masjid. Kita baca lagi. Qad jalasa al-muslimu as-salihu fil masjidi al-kabiri. Jika perempuan, qad jalasat al-muslimatu as-salihatu fil masjidi al-kabiri. Ingat, sifat mengikuti yang disifati. Sekarang kita rubah ke bentuk musanna atau dua orang. Qad jalasa al-muslimani as-salihani fil masjidi al-kabiri. Dua orang muslim laki-laki yang tertentu yang soleh telah duduk di dalam masjid yang besar. Jadi di awalnya tadi lupa, belum dikasih sungguh, ya. Boleh sungguhnya sebelum duduk, ya. Misalnya dua orang muslim laki-laki yang soleh sungguh telah duduk di dalam masjid yang besar. Kemudian jika perempuan, qad jalasat al-muslimatani as-salihatani fil masjidi al-kabiri. Dua orang muslimah perempuan yang salihah sungguh telah duduk di dalam masjid yang besar. Sekarang ke bentuk jamak. Qad jalasa al-muslimuna as-salihuna fil masjidi al-kabiri. Jika perempuan, qad jalasat al-muslimatu as-salihatu fil masjidi al-kabiri. Sekarang bagaimana kalau fa'ilnya kita ganti dengan fa'il nakirah atau yang umum? Contoh yang pertama, qad jalasa muslimun salihun fil masjidi al-kabiri. Seorang muslim laki-laki yang umum yang soleh sungguh telah duduk di dalam masjid yang besar. Jika perempuan, qad jalasat muslimatun salihatun fil masjidi al-kabiri. Seorang muslimah perempuan yang umum, ya, yang soleh sungguh telah duduk di dalam masjid yang besar. Kita rubah ke musanna. Qad jalasa muslimani salihani fil masjidi al-kabiri. Jika perempuan, qad jalasat muslimatani salihatani fil masjidi al-kabiri. Jika jamak, qad jalasa muslimuna salihuna fil masjidi al-kabiri. Jika jamak perempuan, qad jalasat muslimatun salihatun fil masjidi al-kabiri. Bisa difahami, ya, bagaimana perbedaan fa'il ma'rifah dan fa'il nakirah. Untuk memperkuat pemahaman, mari kita lanjut ke contoh berikutnya. Kalau tadi jalasa al-muslimu, sekarang kita ganti dengan dakhala al-mudarrisu. Dakhala al-mudarrisu. Seorang guru laki-laki yang tertentu telah masuk. Jadi fa'ilnya adalah al-mudarrisu, ya. Orang yang masuknya adalah al-mudarrisu. Al-mudarrisu berarti fa'il yang ma'rifah atau tertentu, karena ada alif lam di awal dan terakhir tidak ditanwin, sehingga gurunya ini adalah guru yang tertentu, jelas atau khusus. Dakhala al-mudarrisu. Seorang guru laki-laki yang tertentu telah masuk. Jika perempuan, dakhalat al-mudarrisatu. Seorang guru perempuan yang tertentu telah masuk. Fa'ilnya adalah al-mudarrisatu, ya. Fa'ilnya ma'rifah, ya, ada alif lam dan terakhir tidak ditanwin atau dhammah saja. Sekarang kita rubah ke musanna. Dakhala al-mudarrisani. Jika perempuan, dakhalat al-mudarrisatani. Jika jamak, dakhala al-mudarrisuna. Jika perempuan, dakhalat al-mudarrisatu.
Sekarang kita ganti dengan fa'il yang nakirah. Kalau tadi dakhala al-mudarrisu, maka kalau nakirah atau umumnya ya atau tidak tertentu menjadi dakhala mudarrisun. Alif lamnya dibuang, yang terakhir di tanwin. Dakhala mudarrisun. Jika perempuan, dakhalat mudarrisatun. Seorang guru perempuan yang tertentu telah masuk. Jika musanna, dakhala mudarrisani. Jika perempuan, dakhalat mudarrisatani. Jika jamak, dakhala mudarrisuna. Jika perempuan, dakhalat mudarrisatun. Bisa ya membedakan fa'il ma'rifah dan nakirah. Sekarang kita kembangkan kalimatnya. Kalau tadi hanya dakhala al-mudarrisu, sekarang kita tambah dengan keterangan yang lain. Qad dakhala al-mudarrisu al-alimu ilal fasli an-nadhifi. Seorang guru laki-laki yang tertentu yang pandai sungguh telah masuk ke dalam atau ke kelas yang bersih. Jika perempuan menjadi qad dakhalat al-mudarrisatu al-alimatu ilal fasli an-nadhifi. Seorang guru perempuan yang tertentu yang pandai sungguh telah masuk ke kelas yang bersih. Kita rubah ke musanna. Qad dakhala al-mudarrisani al-alimani ilal fasli an-nadhifi. Jika perempuan, qad dakhalat al-mudarrisatani al-alimatani ilal fasli an-nadhifi. Jika jamak, qad dakhala al-mudarrisuna al-alimuna ilal fasli an-nadhifi. Jika perempuan, qad dakhalat al-mudarrisatu al-alimatu ilal fasli an-nadhifi. Sekarang kita rubah ke bentuk nakirah atau yang tidak tertentu fa'ilnya. Yang pertama, qad dakhala mudarrisun alimun ilal fasli an-nadhifi. Seorang guru laki-laki yang tidak tertentu yang pandai sungguh telah masuk ke kelas yang bersih. Jika perempuan, qad dakhalat mudarrisatun alimatun ilal fasli an-nadhifi. Jika musanna, qad dakhala mudarrisani alimani ilal fasli an-nadhifi. Jika perempuan, qad dakhalat mudarrisatani alimatani ilal fasli an-nadhifi. Sekarang jika jamak, qad dakhala mudarrisuna alimuna ilal fasli an-nadhifi. Jika perempuan, qad dakhalat mudarrisatun alimatun ilal fasli an-nadhifi. Bisa ya merubah dari bentuk fa'il ma'rifah dan nakirah, kemudian kalimatnya dirubah ke muzakkar muannas, laki-laki atau perempuan, dan mufrad musanna jamak. Sekarang kita masuk ke contoh berikutnya supaya tambah kuat lagi pemahaman kita. Kalau tadi dakhala al-mudarrisu, kita ganti dengan dhahaba at-tajiru. Seorang pedagang laki-laki yang tertentu telah pergi. Ya. At-tajiru ini adalah fa'il ma'rifah karena diberi alif lam di awal dan terakhir tidak ditanwin. Sehingga at-tajiru di sini adalah khusus atau jelas orangnya. Jadi fa'ilnya tertentu. Dhahaba at-tajiru, seorang pedagang laki-laki yang tertentu telah pergi. Jika perempuan, dhahabat at-tajiratu. Jika musanna, dhahaba at-tajirani. Jika perempuan, dhahabat at-tajiratani. Jika jamak, dhahaba at-tajiruna. Jika perempuan, dhahabat at-tajiratu. Sekarang fa'ilnya kita ganti dengan fa'il yang nakirah. Dhahaba tajirun. Seorang pedagang laki-laki yang tidak tertentu telah pergi. Tajirun fa'il nakirah ya, karena tidak diberi alif lam dan terakhir ditanwin. Dhahaba tajirun. Jika perempuan, dhahabat tajiratun. Jika musanna, dhahaba tajirani. Jika perempuan, dhahabat tajiratani. Jika jamak, dhahaba tajiruna. Jika perempuan, dhahabat tajiratun.
Sekarang kita kembangkan kalimatnya. Qad dhahaba at-tajiru as-sadiqu ilal madinati al-masyhurati. Seorang pedagang laki-laki yang tertentu, yang jujur, sungguh telah pergi ke kota yang terkenal. Kalimat tadi dhahaba at-tajiru diberikan keterangan, ya, pedagangnya diberikan keterangan jujur. Kemudian kalimatnya ditambah keterangan ilal madinati al-masyhurati, ke kota yang terkenal. Selanjutnya kita rubah ke bentuk muannas. Qad dhahabat at-tajiratu as-sadiqatu ilal madinati al-masyhurati. Seorang pedagang perempuan yang tertentu, yang jujur, sungguh telah pergi ke kota yang terkenal. Sekarang kita bentuk ke musanna. Qad dhahaba at-tajirani as-sadiqani ilal madinati al-masyhurati. Jika perempuan, qad dhahabat at-tajiratani as-sadiqatani ilal madinati al-masyhurati. Jika jamak, qad dhahaba at-tajiruna as-sadiquna ilal madinati al-masyhurati. Jika perempuan, qad dhahabat at-tajiratu as-sadiqatu ilal madinati al-masyhurati. Sekarang untuk pengembangannya kita ganti ke bentuk fa'il yang nakirah. Kalimat yang pertama, qad dhahaba tajirun sadiqun ilal madinati al-masyhurati. Jadi fa'ilnya kita ganti dengan yang nakirah, ya, yang umum, tidak diberi alif lam dan ditanwin. Maka sifatnya juga mengikuti yang disifati. Qad dhahaba tajirun sadiqun ilal madinati al-masyhurati. Seorang pedagang laki-laki yang tidak tertentu, yang jujur, sungguh telah pergi ke kota yang terkenal. Jika perempuan menjadi qad dhahabat tajiratun sadiqatun ilal madinati al-masyhurati. Jika musanna atau dua orang, qad dhahaba tajirani sadiqani ilal madinati al-masyhurati. Jika perempuan, qad dhahabat tajiratani sadiqatani ilal madinati al-masyhurati. Jika jamak, qad dhahaba tajiruna sadiquna ilal madinati al-masyhurati. Jika perempuan, qad dhahabat tajiratun sadiqatun ilal madinati al-masyhurati. Catatan, qad termasuk ciri-ciri fi'il. Jadi kalau ada qad di depan berarti tanda tersebut adalah merupakan jumlah fi'liyah. Jadi jika kita mendapati huruf qad, maka kita akan mendapati fi'il di depannya. Namun qad hanya masuk pada fi'il madhi dan mudhari' saja. Qad artinya sungguh sebagai penegasan. Misalnya, qad jalasa, sungguh telah duduk, menegaskan bahwa dia benar-benar telah duduk. Qad dakhala, sungguh telah masuk, berarti orangnya benar-benar telah masuk. Ya. Sekarang kita masuk ke tugas insya pasif untuk latihan. Terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab dengan mengacu pada rumus dengan memperhatikan muzakkar dan muannasnya. Seorang turis laki-laki yang tertentu telah datang. Silakan dirubah ke dalam bahasa Arab. Kemudian rubah kalimat tersebut ke bentuk muannas atau perempuan. Kemudian rubah ke musanna dan jamak laki-laki dan perempuan. Selamat mencoba. Jika sudah, kita kembangkan kalimatnya. Kalimatnya kita kembangkan menjadi seorang turis laki-laki yang tertentu, yang tampan, telah datang dari kota yang jauh. Silakan terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab. Kemudian ubahlah menjadi bentuk muannas, kemudian musanna dan jamak laki-laki dan perempuan. Selamat mencoba. Jika sudah, sekarang kita masuk ke uji pemahaman. Pilihlah jawaban alif, ba, jim, atau dal yang paling tepat. Soal pertama, di antara beberapa kalimat berikut, mana yang fa'ilnya ma'rifah?
Alif, jalasa at-tajiru as-sadiqu. Ba, jalasat talibatun zakiyatun. Jim, jalasa muslimuna salihuna fil masjidi. Dal, jalasat muslimun salihun. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal kedua, sungguh dua orang insinyur laki-laki yang tidak tertentu yang rajin telah pergi. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, qad dhahaba muhandisun mujtahidun. Ba, qad dhahaba muhandisani mujtahidani. Jim, qad dhahaba muhandisatani mujtahidatani. Dal, qad dhahaba muhandisuna mujtahiduna. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ketiga, kata benda yang menunjukkan makna tertentu atau khusus disebut alif, isim ma'rifah. Ba, isim nakirah. Jim, fi'il lazim. Dal, fi'il muta'addi. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal keempat, qad dakhala at-tajiru as-sadiqu. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi alif, sungguh seorang perawat laki-laki yang tertentu yang rajin telah masuk. Ba, sungguh seorang pedagang laki-laki tertentu yang jujur telah masuk. Jim, sungguh seorang pasien laki-laki tertentu yang sakit telah masuk. Dal, sungguh seorang dokter laki-laki tertentu yang cerdas telah masuk. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal kelima, kharaja tabibun minal mustashfa. Jika dirubah ke muannas atau perempuan menjadi alif, kharaja tabibani minal mustashfa. Ba, kharajat tabibatun minal mustashfa. Jim, kharaja tabibatun minal mustashfa. Dal, kharaja atibba'u minal mustashfa. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal keenam, sungguh seorang penjual laki-laki tidak tertentu telah pulang dari pasar yang besar. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, raja'a muhandisun minas suqi al-kabiri. Ba, raja'a ba'i'un minas suqi al-kabiri. Jim, raja'a muslimun minas suqi al-kabiri. Dal, raja'a talibun minas suqi al-kabiri. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ketujuh, seorang mukmin laki-laki tidak tertentu yang pandai telah pergi ke masjid. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, dhahaba al-mu'minu as-sabiru ilal masjidi. Ba, dhahaba muslimun mahirun ilal masjidi. Jim, dhahaba mu'minun mahirun ilal masjidi. Dal, dhahaba al-muslimu as-sadiqu ilal masjidi. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-8, dakhalat talibatun salihatun. Jika dirubah ke bentuk jamak perempuan menjadi alif, dakhala talibani salihani. Ba, dakhalat talibatun salihatun. Jim, dakhalat at-talibatani as-salihatani. Dal, dakhala tullabun salihuna. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-9, istaraha talibun kabirun fil masjidi al-kabiri. Dari kalimat tersebut, fi'il atau kata kerjanya adalah alif, istaraha. Ba, al-muslimu. Jim, al-masjidi. Dal, al-kabiri. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-10, ja'a sa'ihun jamilun min Jakarta. Dari kalimat tersebut, fa'il atau pelakunya adalah alif, ja'a. Ba, sa'ihun. Jim, min. Dal, Jakarta. Silakan pilih jawaban yang paling tepat.
Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.